Awal-awal dulu cium cipika-cipiki. Yang unik tuh di sini tuh kayak misalnya ulang tahun nih. Kalau kita kan di Indonesia yang ulang tahun yang ngebayarin teman-temannya. Di sini yang ulang tahun dibayarin teman-temannya. Yang bikin shock kan di Indonesia 2 anak cukup nih. Kalau di Malaysia kayaknya nggak cukup. Kalau Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, semoga dimanapun kalian berada, Sari doakan dipermudahkan, dilancarkan segala urusan hari ini dan kedepannya ya. Video kali ini ada beberapa wanita Indonesia, mereka itu merasa kaget, shock, terkejut dengan budaya yang ada di Malaysia. Nah, oke, kira-kira budaya apa yang mereka itu terkejut? Oke, so apakah itu ada Sari rasakan juga? Nanti kita akan dengar sama-sama, nanti Sari akan tanggapi juga. Oke teman-teman, seperti apa kira-kira? So mari kita dengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dan pada hari ini kita sedang makan siang dengan menggunakan tema busana baju warna merah putih yang tentunya dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Semua wanita-wanita Indonesia dan tentu saja sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini, kita akan banyak mengalami yang namanya shock culture atau culture shock. Nah, kita tanyain satu-satu yuk, apa sih yang bikin kaget ketika dulu pindah dari Indonesia ke Malaysia? Yang bikin shock tuh apa? Kita tanyain yuk satu-satu. Oke, kira-kira apa ya? Oke, Ibu Risma, sudah berapa lama Ibu tinggal di Malaysia? Baru 8 tahun. 8 tahun. Apa Apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia ini? Awal-awal dulu cium cipika-cipiki. Oh, cium pipi kiri, cium Iya. pipi kanan. Kalau di sini cipika-cipikinya harus 3 kali, jadi kayak di Arab gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma 2 kali dan melayang. Nggak nempel banget Nggak gitu nempel ya. banget. Kalau di sini nempel banget. Gitu. Kadang-kadang mau 2 kali atau 3 kali nih. Iya, gitu nggak? makanya suka gabungnya di situ. Oke. Itu aja. Oke, makasih. Ibu Nurul, sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun. 10 tahun. lama Apa syoknya culture di Malaysia ini? Oh, culture shock karena habis melahirkan ternyata ada istilah berpantang di Malaysia ini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh ini, tidak boleh ke mall, harus pakai kaos kaki. Stres aku. Berapa lama berpantang itu? 1 bulan. Nah, gue lupa berpantang tuh 40 hari. Oh, 40 hari. 40 hari. Oke. 40. Jadi yang bikin kaget adalah ternyata di sini ada masa berpantang setelah melahirkan gitu ya. Iya, Oke, betul. terima kasih. Sama-sama. Baik, sebelumnya kita bahas dulu ya. Yang pertama katanya cipika-cipiki ataupun cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, kalau di Malaysia itu 3 kali, kalau di Indonesia itu hanya 2 kali saja. Oke, yang kedua, tadi katanya lepas bersalin kita melahirkan itu ada masa berpantang. Itu berpantang memang ada di sini. Selanjutnya Ibu Astuti, sudah berapa lama Ibu di KL? Di KL sudah 18 tahun kayak. 18 tahun, masih cukup baru ya. Terus awal-awal dulu di KL tinggalnya apa culture shocknya? Awal-awal tinggal di KL yang culture shock dulu pas kekawinan baru tahu kalau ternyata tuh kita perempuan nggak boleh salaman sama pengantin laki-laki. Oke. Itu memang yang benar-benar kaget karena dulu pas sedang sama suami langsung salaman sama yang pengantin laki sama pengantin perempuan. Terus suami ngasih tahu di sini memang nggak boleh salaman sama yang pengantin laki-lakinya. Oke, jadi sekarang udah nggak salaman lagi? Udah nggak salaman lagi sekarang? Udah nggak salaman sekarang, udah nggak berani. Kalau Sama yang dulu ngerasa perempuan ditolak aja. ya, mau Ngerasa salaman? ditolak, tapi nggak ditolak. Akhirnya dia salaman, cuman kayak kasih apa nggak ngasih gitu. Oh, dia bingung juga gitu ya? Akhirnya sih ngasih juga, cuman emang malu sih soalnya. Oke. Makasih Bu Astuti. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Eka, sudah berapa lama di Malaysia?
Malaysia? 5 tahun. 5 tahun. Apa yang bikin kaget dulu awal-awal tinggal di Malaysia? Pas bulan puasa lagi mens mau makan di tempat itu nggak boleh. Sekarang? Nggak tahu sekarang, cuma tahun lepas ada kejadian nggak boleh. Katanya Jadi, tunggu jam 3. Sudah pernah dibuktikan sendiri? Kamu datang ke kedai kedai makan? makan. Kalau anak-anak boleh makan, tapi kalau saya Dine in dewasa, maksudnya? dine in nggak boleh. Bungkus boleh? Bungkus boleh, cuman kalau dine in nggak boleh. Kalau kita di Indonesia kan biasa boleh makan kan. Kalau di sini belum nggak boleh. Oke, tapi kedainya ditutup pakai tirai nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Oke. Selanjutnya ada Kakak Dinda. Halo. Sudah berapa lama di KL? Sudah 6 tahun. Terus ada shock culture nggak waktu awal tinggal di sini? Yang unik tuh di sini tuh kayak misalnya ulang tahun nih. Kalau kita kan di Indonesia itu kan yang ulang tahun yang ngebayarin teman-temannya. Oh, iya, Kalau di sini yang ulang tahun dibayarin teman-temannya. Gitu. Soal kado gimana? Ngasih kado nggak kalau? Ngasih kado. Soal Oke. kado sih kurang lebih sama lah. Cuman ini masalah treat makanan atau makan-makan atau apalah itu. Nah, itu sedikit berbeda lah antara Indonesia sama Malaysia. Jadi yang ulang tahun yang dibayarin, Betul. bukan yang ngebayarin. Betul. Oke. Selanjutnya ada Ibu Syifa. Berapa lama ada di Malaysia? Aku di Malaysia udah sekitar 13 tahun. 13 tahun. Iya. Oke. Culture shock apa yang dirasakan Culture shock awal-awal? dulu mula-mula di sini ya. Jadi waktu dulu tuh kedai mama itu kedai India Muslim yang kebanyakan makanannya tuh goreng-gorengan dengan kari-kari khas India lah ya. Nah di sini tuh kedai mama selalunya zaman dulu waktu aku mula-mula di sini sampai 24 jam. Jadi kita sampai 24 jam bisa nongkrong di situ. Sampai pagi Say. nongkrongnya. Sampai pagi. Dan jadi nggak harganya mau gimana pulang. kalau kedai mama itu? Harganya kedai mama sih oke banget murah Ya. Kalau minum itu murah, makan juga Iya, murah. makanya orang pada nongkrong di situ sampai pagi. Karena yang udah nggak nongkrongnya gabut bisa kan, sampai nggak tahu pagi. kemana-mana. Oke. Jadi Terima gitu. kasih. Iya. Selanjutnya ada Ibu Egi. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Aku tuh udah kurang lebih 22 tahun di sini. Wow, oke. Lama sekali Anda. Terus Udah bukan culture shock udah bukan lagi. culture shock lagi, tapi waktu dulu awal pindah ke sini pasti ngerasain dong. Iya. Apa itu? Apa ya kalau di sini ya? Mungkin makanannya kali ya. Karena kalau di sini kan lebih ke Thailand gitu makanannya, ada banyak asam manisnya, kecut-kecutnya gitu-gitu. Beda banget sama yang di Indonesia lah. Apalagi kalau aku kan dari Jawa, jadi kebanyakan tuh sedikit manis gitu. Oke. Terus di sini apa ya, colokannya kali beda banget sama Indonesia. Kalau di Colokan sini itu plak ya? Ya, plak listrik. Kalau Oke. di sini tuh ada 3. Kalau di Lubangnya. Indonesia, lubangnya. Kalau di Indonesia kan 2 ya. Itu bikin kaget awal-awal. Iya, karena kan waktu dari sana tuh bawa apa-apa. Kalau zaman dulu kan handphone yang lama tuh colokannya 2. Jadi ya agak shock juga sih. Sampai sini beli-beli langsung ya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada Ibu Yunita. Sudah berapa lama di Malaysia? Udah 25 tahun. 25 tahun. Anda juaranya. Ini rekod paling lama ya. Terus dulu awal-awal apa culture shocknya yang dirasakan? Oke, culture shock dia pas datang ke sini pas kuliah naik bus kalau di Indonesia ada kondektur, kalau di sini kita langsung masukkan duit dia ke dalam kotak dekat driver bus tuh. Oh, bus apa itu namanya? Dulu bus intrakota. Oh, Dari Serdang pergi ke KL ke Kota Raya naik intrakota lah naik bus tuh. sekarang masih ada nama bus interkota itu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Itu Udah lama 25 tahun lama dulu. banget. Jadi kalau dulu tuh tetap begitu ya sistemnya. Jadi kita naik dulu, nanti masukin uangnya. Di dalam kotak Kotaknya dekat itu uangnya bisa kita kayak cheat gitu, nggak harusnya 50 sen jadi 20 sen gitu. biasa waktu itu ke 80 sen RM10 tapi kasih uang pas biasanya. Oh, jadi harus uang pas, nggak ada kembalian. Nggak ada kembalian. Oh gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kakak Devi. Berapa lama ada di Malaysia? Baru 3 tahun. Mau 3 tahun. Ini masih banyak nih pasti culture shocknya apa? Ayo. Apa ya? Kayak bahasanya gitu. Kan kalau di sini tuh lebih cepet gitu tuh logatnya. Speednya, kecepatan cara ngomongnya. Iya itu. Oke. Apa harus kita ulang lagi tuh kan? Itu sih abis itu apa lagi ya? Bahasanya nggak ketangkep telinga kamu gitu, ngomong apa iya, gitu. bener-bener. Sekarang Sekarang
udah biasa ya, karena udah sering denger, jadi udah kayak ya udah biasa. Sekarang udah lebih memahami ya. Oke, jadi kecepatan berkata-katanya. Makasih Kakak Devi. Selanjutnya ada Ibu Datin Anissa. Berapa lama ada di Malaysia? Kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Terus awal-awal dulu tinggal di Malaysia, apa yang bikin shocknya, culture-nya, budayanya? Budayanya yang bikin shock kan di Indonesia 2 anak cukup nih. Kalau di Malaysia kayaknya nggak cukup kalau beranak itu. So jadi kalau misalnya ngeliat satu keluarga dengan anak kecil-kecil yang rame itu udah biasa. Terus di buku kesehatan tuh waktu aku kecil dulu, bapak dengan ibu kan pegawai negeri. Jadi di buku kesehatan kan cuman maksimal 3 anak ya. Buku kesehatan itu apa maksudnya? Kayak buku posyandu ya. Kayak buku posyandu, pokoknya yang government ada buku kesehatannya. Nah, kalau suami aku buku kesehatannya 12 loh anaknya. Jadi maksimal 12. Jadi ada lembarannya itu fotonya 12 untuk anak. Oke, gue paham. Jadi kalau PNS itu ada buku kesehatan dan itu kalau di Indonesia 3. Kalau di Indonesia maksimal 3. Di sini maksimal 12. Jadi boleh punya anak sampai dengan 12 ya. Gratis melahirkan 12. Gratis Kan shock tuh. Gratis melahirkan. Iya. Oke. Gratis melahirkan sampai 12. Jadi Anda akan 5. Udah. Oke. Unik juga ya. Terima kasih Dati. Sama-sama. Untuk menanggapi hal ini, kenapa memang di Indonesia ada 2 anak lebih baik ya? Dikarenakan jumlah populasi Indonesia itu yang itu hari itu dia membludak ya, karena ramai sangat orangnya, sudah pada tempatnya ya. Jadi dibuatlah program ini 2 anak lebih baik, karena gitulah katanya itu karena sudah terlampau ramai. Sari mau menanggapi tadi yang paling ngeh di hati Sari yang selalu kurang orang membincangkan pasal birthday ataupun ulang tahun, hari jadi ya. Ini memang betul sekali kalau di Indonesia itu saya hari ini birthday, saya yang kena keluar uang untuk membayar makanan-makanan orang teman-teman kita. Tapi kalau di Malaysia lebih best, ya kan? Kalau kita birthday kan, patutnya kita orang yang belanja kan, so jadi kita happy. Kalau di Malaysia macam tu. Oke, selanjutnya ada Ibu Arin. Sudah berapa lama ada di Malaysia? 15 tahun. 15 tahun. Awal-awal dulu apa yang dirasakan? Shocknya gitu. Shocknya pas puasa ya gitu. Kalau puasa di Indonesia kita cewek kan ada tuh ya masa-masa kita nggak puasa lagi mens. Boleh dong makan di mana aja, mau di luar, mau di dalam bisa tanpa harus dilarang-larang. Nah di sini begitu kita lagi mens, datang bulan puasa di terusnya mau makan di luar langsung nggak dilayani dalam arti ternyata di sini nggak boleh. Nah jadi di sini biasanya Muslim pada saat bulan puasa perempuan tidak boleh makan di luar. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Epoy. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Alhamdulillah sudah mau 17 tahun. 17 tahun. Ya. Awal-awal dulu di Malaysia ada yang bikin shock nggak tentang kehidupannya, budayanya, dan yang lainnya? Awal-awal dulu masalah bahasa aja biasa, karena beda kan ya. Terus mungkin kebiasaan kalau kondangan misalnya, kondangan kita kan kalau di Indonesia kondangan tuh formal banget, bisa pakai maksudnya baju harus yang rapi, yang yang rada inilah rapi gitu. Kalau kondangan itu pergi majelis kawin ya? Iya, kondangan itu majelis kawin. Kalau di sini bisa santai pakai celana pendek, pakai sendal jepit juga ada. Terus harus duduk, makan harus duduk, nggak ada yang standing party itu nggak ada. Oke. Terus apa ya? Sama angpau
angpau. Kalau angpau itu tidak disediakan kalau mereka di sini. Tidak tuh. disediakan apanya? Kotaknya nggak disediain. Jadi kita harus kasih ke orang-orangnya langsung gitu. Langsung ke tangannya gitu ya. Sekarang udah terbiasa dong dengan sekarang udah adat terbiasa, seperti itu ya. jadi udah tahu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Ibu Zulfa. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Saya ada di Malaysia sekitar ini tahun ke-7. Oke. Waktu awal-awal di Malaysia apa yang dirasakan syoknya? Waktu awal-awal di Malaysia tuh lidah, makanan kali ya. Kenapa makanannya? Shock banget soalnya kebiasaan saya di Indo dari kecil tuh kan makanan yang bening-bening gitu. Sampai sini semua serba santan, kari yang pekat-pekat. Nah itu awal-awal di sini memang susah makan. Sekarang udah mulai menyesuaikan sedikit-sedikit, tapi ya nggak doyan-doyan banget. Masih belum doyan. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Ibu Enden. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di sini udah hampir 13 tahun. Oke. Awal-awal di sini apa syoknya, culture-nya Malaysia itu? Culture shock Malaysia. Oh iya, di sini kalau kita anak sekolah masuk private, dia nggak ada uang sumbangan kayak pangkal gitu. Jadi flat. Jadi flat maksudnya apa? Cuman bayar kayak sumbangan, uang tahunan, uang buku, kayak baju-baju kayak gitu. Jadi nggak ada tiap termnya tuh nggak ada uang. Pembayarannya jelas maksudnya. Apa ada ditulis dari pertama masuk sampai nanti lulus biayanya sekian gitu ada? Ada yang ditulis, ada yang enggak. Oh, oke. Ya udah. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya ada Ibu Tita. Halo. Sudah berapa lama ada di Malaysia? Di Malaysia udah 6 tahun. Oke. Terus awal-awal di Malaysia culture shocknya apa nih? Pertama kali shock pas datang ke wedding. Di sini itu kita nggak salaman sama pengantin. Pengantinnya ada panggung, terus tamu undangan menyaksikan pengantin dari depan, dari bawah, duduk-duduk. Jadi kamu nggak pernah salaman dengan pengantin kalau kondangan di sini? Enggak. Oke, terus? Ya, jadi kalau di Indonesia kan kita naik ke pelaminan. Kalau di sini nggak naik pelaminan. Oke. Jadi kita menonton sang pengantin sambil makan. Oke. Terus ada lagi? Terus makanan di weddingnya nasinya nasi minyak namanya. Di Indonesia nggak pakai nasi minyak, nasi putih. Semua kondangan makannya nasi minyak. Tergantung occasionnya. Misalkan wedding Chinese different Chinese food. Kalau Melayu biasanya nasi minyak. Oke. Terima kasih. Bye. Selanjutnya ada kakak siapa namanya? Mevi. Ada kakak Mevi. Berapa lama tinggal di Malaysia? Udah 5 tahun. 5 tahun. Awal-awal di Malaysia apa yang bikin shock dan kaget? Shocknya apa ya? Kalau pesen Grab, kan di sini familiarnya Grab daripada taksi. Kalau pesen Grab tuh datangnya suka lama banget. Kadang-kadang nggak semuanya sih, tapi kadang-kadang abangnya tuh kalau nunggu kita lama, dia suka ngomel-ngomel sendiri. Beda kan kalau di Indonesia tuh kayak langsung datang, terus kayak terlalu ramah aja, kayak gitu. Jadi biasanya kalau nunggu Grab yang dianggap lama tuh berapa menit? Bisa 15 menit sih. 15 menit ya lama Iya, ya? lama banget nunggu Grabnya kalau di sini. Jadi sekarang sudah terbiasa dengan adat seperti itu? Ya, jadi pesen duluan sebelum kita mau pulang, pesen duluan. Atau kalau mau antar barang, pesennya dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Oke, jadi nggak nunggu-nunggu Ya, lagi. betul. Ada laginya culture shocknya? Apa ya? Paling kayak belanja-belanja di pasar tradisional tuh, kayak di sini lebih lengkap sih, terus lebih fresh, kayak bahan makanannya, terus kayak sayuran-sayurannya kayak gitu lebih fresh. Pasar tradisional tuh maksudnya yang pasar pagi gitu ya, bukan supermarket ya? Bukan supermarket. Oh, jadi di sini lebih lengkap Ya, gitu. lebih lengkap. Dan itu buat kaget. Ya, buat kaget. Oke. Karena terlalu lengkap gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Banyak juga ya wanita-wanita Indonesia yang tinggal di Malaysia ini ternyata. Jadi banyak, ada lebih 10 orang kan yang diinterviewnya. Ada yang 3 tahun sampai ke 25 tahun sudah tinggal di Malaysia ini. Wow, oke. So banyaklah pengalaman ya.
culture shock, membuat mereka kaget ya pas mula-mula datang di Malaysia ini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya mesti sudah terbiasa kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah dari beberapa pandangan tadi wanita-wanita Indonesia itu, kalian ada yang berkomentar, ada yang mau mengomentari tak? Kira-kira apa itu? Tapi itulah ya pandangan pribadi orang itu setiapnya berbeza-beza kan. Ada yang mereka merasakan ini, kita tak rasakan itu. Dia saja rasakan, mungkin kita tak rasakan kan. Tapi itu tak sama setiap orangnya. Oke, so kita hargai ya pandangan, pendapat, dan pengalaman mereka-mereka itu. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya. Bye!